Halo semua, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami diskusi dengan materi silogisme hipotek dan silogisme disjungtif dengan mata kuliah konsep dasar matematika. Dosen pengampu Aristika Damayani SPD MPD, Program Studi PGSD 1B, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang, yang disusun oleh 1. Rama Zavitra dengan NPM 201200195. Yang kedua ada Dia Ayu Hapsari dengan NPM 201200199. Yang ketiga Hussein Tri Anggoro dengan NPM 201200223. Yang keempat ada Cynthia Rizky Mulia dengan NPM 201200241. Dan yang terakhir ada Yekti Munfaati dengan NPM 201200259. Mari kita simak tentang materinya. Perkenalkan, nama saya Rahma Zavitra, NPM 201201995. Saya di sini akan menjelaskan tentang silogisme hipotetik. Perwakilan dari kelompok H. Silogisme hipotetik adalah pernyataan permis mayornya berupa proporsi hipotetik, tapi untuk permis minornya adalah proporsi kategorik yang menerapkan atau mengingkari karakter aktoden atau term kolusi. Premis mayornya silogisme hipotetik terdiri 4 jenis, yaitu silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian aktoden. Contoh, jika hujan saya naik becak. Sekarang hujan, jadi saya naik becak. Perkenalkan, nama saya Dea Sari, NPM 201200199. Di sini saya akan melanjutkan dari jenis-jenis silogisme hipotetik. Jenis yang kedua, silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuensinya. Contoh, jika saya makan, maka saya akan kenyang. Saya kenyang, jadi saya sudah makan. Yang ketiga, silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian atenden. Contoh, jika Adi berolahraga, maka badannya akan sehat. Adi tidak berolahraga, jadi badannya tidak akan sehat. Yang keempat, silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuensinya. Contoh, jika siswa protes, maka kepala sekolah akan terdesak. Kepala sekolah tidak akan terdesak, jadi siswa tidak protes. Hukum-hukum silogisme hipotetik. Bila anteseden sama dengan A, konsekuen sama dengan B, maka hukum silogisme hipotetik adalah 1. Bila A terlaksana, maka B terlaksana, dalam kurung benar. Seperti bila terjadi peperangan harga-harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, peperangan terjadi, jadi harga bahan makanan membumbung tinggi. 2. Bila A terlaksana, maka B tidak terlaksana, dalam kurung salah. Seperti terjadi peperangan harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, peperangan tidak terjadi, jadi harga bahan makanan tidak membumbung tinggi, atau dalam kurung tidak sah sama dengan salah. 3. Bila B terlaksana, maka A terlaksana, dalam kurung salah. Seperti bila terjadi peperangan harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, sekarang harga makanan membumbung tinggi, jadi peperangan terjadi, dalam kurung tidak sah sama dengan salah. 4. Bila B terlaksana, maka A tidak terlaksana, dalam kurung benar. Bila peperangan terjadi, harga bahan makanan membumbung tinggi,
Nah, harga makanan tidak membumbung tinggi, jadi peperangan tidak terjadi. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rizky Mulia dengan NPM 20120241. Setelah mengetahui silogisme hipoteik, mari kita lanjutkan untuk mengetahui apa itu silogisme disjungtif. Mari kita simak penjelasannya. Silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif merupakan silogisme yang premis mayornya keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya merupakan keputusan kategorik yang mengesahkan salah satu alternatif yang disebut dengan premis mayor. Silogisme disjungtif sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu silogisme disjungtif sempit. Silogisme ini premisnya mempunyai alternatif kotradik, sedangkan silogisme disjungtif luas merupakan premis mayornya memiliki alternatif tetapi bukan kontradiktif. Contohnya bisa dilihat di sebelah ini. Perkenalkan, nama saya Yakti Munfaati, NPM 20120259. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum silogisme disjungtif. Hukum-hukum silogisme disjungtif dibagi menjadi dua. Yang pertama, silogisme disjungtif dalam arti sempit. Konklusinya atau kesimpulannya yang dihasilkan nanti akan selalu bernilai benar jika prosedur penyimpulannya valid. Contoh, Adi berlari atau tidak berlari. Ternyata Adi berlari, jadi Adi bukan tidak berlari. Yang kedua, silogisme disjungtif dalam artian luas. Kebenaran untuk konklusinya dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika premis minornya mengakui salah satu alternatif, maka konklusinya sah atau benar. Contoh, Magdalena menjadi pramugari atau peneliti. Ia menjadi pramugari, jadi ia bukan peneliti. Yang kedua, jika premis minornya mengingkari salah satu alternatif, maka konklusinya tidak sah atau salah. Contoh, Mary berambut pirang atau hitam, ternyata tidak berambut hitam. Jadi ia berambut pirang, atau bisa jadi ia berambut tidak pirang. Sekian penjelasan diskusi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.